Maka ini kan sering jadi pertanyaan ya di kalangan diskusi di kalangan kita itu, apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nah, misalnya gitu. Lalu juga ya para pengkaji atau di pengajian-pengajian kita sering mendengarkan bagaimana para dai itu lalu menceritakan orang mengeluh, oh saya ini sudah sholat, sudah ibadah kok tetap miskin. Tapi itu ada orang kafir, nggak sholat, nggak ibadah, tapi kok kaya. Misalnya begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IB Times dimanapun berada. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin walhamdulillahi alal mu'minati haqqon. Ketemu lagi dengan saya, Ninin Karlina, di program Ngaji Kitab bareng Kang Boy. Dan saya ucapkan selamat datang bagi kawan-kawan yang baru bergabung. Saya ucapkan ahlan wa sahlan. Dan saya mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, jangan lupa subscribe channel IB Times. Dan klik like di setiap postingan dari IB Times. Dan jika risalah pencerahan ini dirasa penting untuk disebarluaskan dan disiarkan, silakan klik share. Terima kasih. Di studio Malang sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Kang Boy. Mari kita sapa bersama-sama dulu. Assalamualaikum Kang Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat kan? Ya, sehat. Alhamdulillah. Apakah Malang sedang panas atau mendung ini, Kang? Hari ini mendung tapi panas. Oh ya, baik. Kalau episode kemarin ini, Kang, kita kan sudah bicara ini ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama itu fokus pada kata al, kemudian alhamdu gitu. Nah, pada sesi ini kita masih mau berkutat di alhamdu atau ar-Rahmanir-Rahim gitu, Kang. Monggo, ya, waktu saya sepenuhnya kami berikan kepada Kang Boy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam kalian selalu sehat. Kita sudah membahas tentang hamdalah ya, membaca kitab tafsir ini sampai pembahasan tentang alhamdulillah. Nah, kita sekarang akan lanjut ke Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu. Karena kalau seperti sering saya ungkapkan, kalau kita ikuti terus, ini panjang-panjang pembahasannya sehingga kita tiap satu poin kalau poinnya sudah kena maka kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas tentang Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini di halaman 46 dari kitab tafsir Al-Manar. Ya, dari yang saya miliki ini halaman 46. Oke, kita baca saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Berarti masih lanjutannya kan? Taqaddama ma'nahuma wa baqiyal kalamu fi i'adatihima wan nuqtatu fi wan nuqtati fiha dhahiratun wa hiya anna tarbiyatahu ta'ala lil alamina laisat li hajati bihi ilaihim kajalbi manfaatin au daf'i mudarratin wa innama hiya li umumi rahmatihi wa sumuli ihsanihi. Jadi kata-kata di sini Ar-Rahmani Ar-Rahim ini dijelaskan oleh Ustadz Imam Syekh Muhammad Abduh bahwa makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah wahya anna tarbiyatahu ta'ala lil alamin, bahwa kasih sayang Allah yang diwujud atau cara Allah mendidik
kepada alam semesta yang diwujudkan dalam kasih sayang itu, karena di sini disebut takot dama maknahuma, itu waya maknanya itu adalah anna tarbiyatahu ta'ala lil alamina. Jadi Allah memberikan pendidikan, Allah mendidik alam semesta dengan memberikan kasih sayang itu kepada alam semesta itu adalah laisat lihajati bihi ilaihim. Jadi bukan karena Allah butuh, nah itu bukan karena Allah kepentingan butuh, Allah, bukan karena kepentingan Allah. Nah, jadi bukan untuk kepentingan Allah, laisat lihajati bihi ilaihim, bukan untuk kepentingan Allah. Seperti apa kepentingan Allah itu? Kajal bi manfaatin au daf'i madaratin. Untuk misalnya mengambil manfaat supaya Allah memperoleh manfaat, itu ya. Au daf'i madaratin, atau membela melindungi diri dari madharat, dari ancaman atau bahaya. Wa innama hiya, tetapi pendidikan Allah yang diberikan kepada alam semesta itu adalah wa innama hiya li umumi rahmatihi, karena rahmat Allah itu bersifat umum. Nah, gitu loh. Umum itu berarti ya semua, meliputi siapa saja. Wa sumuli ihsanihi, dan komprehensifnya keihsanan Allah itu. Nah, itu loh. Maka ini kan sering jadi pertanyaan ya di kalangan diskusi di kalangan kita itu, apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nah, misalnya gitu. Lalu juga ya para pengkaji atau di pengajian-pengajian kita sering mendengarkan bagaimana para dai itu lalu menceritakan, orang mengeluh, oh saya ini sudah sholat, sudah ibadah kok tetap miskin. Tapi itu ada orang kafir, nggak sholat, nggak ibadah, tapi kok kaya, misalnya begitu kan? Itu salah satu jawabannya adalah li umumi rahmatihi wa sumuli ihsanihi, karena kasih sayang Allah itu tidak terbatas gitu loh, tapi kepada seluruh alam. Maka ada soal misalnya rezeki, ya barang siapa yang mau mencari, ya Allah memberikan, kan begitu. Meskipun beragama baik tapi tidak berusaha, ya tidak akan mendapatkan apa-apa, kan. Ya seperti itu tadi, saya ini udah sholat, udah ibadah kok rezeki seret, ya karena nggak berusaha gitu. Tetapi itu orang kafir, orang nggak beragama kok kaya-kaya, ya karena berusaha. Oke, jadi ini sangat filosofis ya, yang menyatakan bahwa Allah tidak butuh apa-apa. Karena itu dalam kajian-kajian seperti tentang ibadah itu kan selalu dikatakan bahwa Allah memerintahkan manusia dan jin untuk beribadah itu bukan sama sekali bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan makhluk Allah sendiri. Karena kalau mereka beribadah, maka akan menjadi timbangan atau menjadi tabungan bagi nasib mereka di akhirat nanti. Meskipun juga kita sering mendengar hadis yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau kita masuk surga itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena semata-mata kasih sayang Allah. Karena perbuatan atau amal kita itu nggak cukup untuk bisa memasukkan diri ke surga, misalnya begitu ya. Nah, dalam perdebatan yang lain, misalnya dalam ahli-ahli teologi Islam, juga kita menemukan itu. Misalnya perdebatan tentang free will and free act. Manusia ini bebas bertindak dan berkehendak dan bertindak, misalnya gitu. Atau manusia ini ibarat wayang yang digerakkan oleh dalang bernama Allah, misalnya. Sehingga paham Jabariyah misalnya mengatakan sebenarnya kita ini tugas kita hanya beribadah. Kalau kita beribadah tetap dicemplungkan Allah ke neraka, ya itu sepenuhnya hak prerogatif Allah. Nah itu ya. Jadi kalau kita bawa ke dalam perdebatan filosofis ternyata lumayan panjang. Oke, kemudian wahia annal ba'dha yafhamu min makna Rabbi al-Jabarut wal Qaharu
Fa'arada wa ta'ala ayat karahum bi rahmatihi wa ihsanihi liyajma'u baina i'tiqadil jalal wal jamal. Nah, pada karo rahmanu wa huwa al-mufidu lin ni'ami bi syi'ati wa tajaddadu la muntahalaha. Oke, jadi makna Ar-Rahman itu apa? Di sini dikatakan bahwa ayat karahum bi rahmatihi wa ihsanihi liyajma'u baina i'tiqadil jalal wal jamal. Jadi Allah itu dengan kata-kata Ar-Rahman tadi itu dengan rahmatnya itu Rahman Rahim kan, maka rahmah itu apa yang disebutkan dengan Rahman itu adalah di sini annal ba'dha, bahwa ada sebagian ulama yafhamu min makna Rabbi al-Jabarut, yang memahami kata-kata Rahman itu dalam konteks Tuhan dalam arti al-Jabarut, ya apa ya? Berkuasa. Yang perkasa, kuasa itu ya. Jadi makna Jabarut itu kan lebih banyak berkaitan dengan hal yang apa ya? Keras gitu ya. Kekuasaan, ya, Kang. Kekuasaan yang ya pokoknya dahsyat gitu kan. Ya. Yang paling kohar juga keperkasaan ya. Kemudian fa'arada wa ta'ala ayat karahum bi rahmatihi wa ihsanihi. Tetapi Allah ingin menyebutkan kepada mereka itu adalah bi rahmatihi. Allah itu di samping punya sifat-sifat tadi itu gitu. Perkasa, dahsyat, kuat itu, tapi punya rahmah, punya kelembutan. Nah, maksudnya apa? Ayat karahum bi rahmatihi wa ihsanihi. Allah ingin menunjukkan kepada manusia tentang apa ya? Kasih sayang dan kebaikan. Kasih sayang dan kebaikan. Nah, lihat jma'u baina i'tiqadil jalal wal jamal. Nah, yang maksudnya itu adalah menggabungkan atau mengumpulkan di antara dua hal, al-jalal. Allah itu punya sifat al-jalal. Tapi di sisi lain juga punya al-jamal. Nah, kan gitu. Maka dengan kata-kata birahmatihi itu maksudnya itu tadi menggabungkan dua hal itu. Pada qara rahmanu dan menyebutkan ar-Rahman itu adalah wa huwa al-mufidu lin-ni'ami. Jadi itu adalah menyatakan ni'am, bukan nikmah tapi ni'am, nikmat Allah yang luar biasa. Jadi intinya begini, dengan kata-kata Rahman itu sebenarnya ada tujuan lain yang hendak dicapai, yaitu Allah ingin menunjukkan dua dimensi sifatnya itu di dalam satu apa ya? Ada dua dimensi, tapi dua dimensi itu bergabung dan tidak terpisahkan. Jadi ada jalal, ada jamal. Nah gitu loh. Ada rahmat, ada ihsan, ada yang kebalikannya, tapi semua dalam diri Allah. Kemudian la muntahalaha, dan tidak ada batasnya. Kasih sayang Allah yang terrangkum dalam dua hal yang sepertinya bertentangan tadi itu, la muntahalaha, tidak ada batasannya. Warrohimu astabitu lahu wasofa ar-rahmatu wasofa rahmah ar-rahmata la yazilu la yazal, ini bagaimana Pak? La yuza lahu abadan. Nah itu. Jadi sementara ar-rahim itu adalah asabitu, jadi sesuatu yang bersifat tetap gitu. Lahu wasofa rohmah, yang menjadi sifat bagi rohmah. Jadi rohman, rohim, rohmah itu saling mensikapi, yang tidak akan berubah selama-lamanya. Itu. Faka'an Allah Ta'ala aroda ayatajaba ila ibadihi. Dan itu seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjawab hamba-hambanya, fa'arafahum anna rububiyatihi
rububiyatun rahmatun. Nah, itu bahwa seolah-olah Allah ini ingin menunjukkan kepada manusia, kepada hamba-hambanya bahwa rububiyah, sifat ketuhanannya. Makanya ada yang menyebut begini, Allah itu disebut dengan ilahun, tapi juga ada robun. Dari kata-kata robun lalu muncul kata tarbiyah. Maka dalam hal ini tarbiyah dan robun itu apa hubungannya? Maka ada yang menyebutkan bahwa kalau disebutkan robun itu maknanya adalah Allah berfungsi sebagai Tuhan dalam arti pendidik. Nah, gitu. Allah itu mendidik alam semesta dengan kasih sayangnya. Dan sebaliknya, karena tarbiyah itu adalah pendidikan yang diambil dari salah satu sebagai sebuah istilah tarbiyatun itu dari kata robun, salah satu nama untuk menyebut Allah, maka dengan sendirinya sebaliknya mendidik itu harus dengan kasih sayang. Nah, gitu. Jadi bolak-balik ya. Jadi kalau kata-kata Allah disebut dengan Rob, itu artinya Allah menampakkan fungsinya sebagai pendidik alam semesta termasuk manusia. Dan karena di dalam pendidikan itu kita mengenal istilah tarbiyah, maka maknanya adalah lalu dalam menjalankan pendidikan maka harus menggunakan kasih sayang. Karena di sini disebutkan anna rububiyatahu rububiyatun rahmatun. Nah, itu bahwa ketuhanan Allah itu adalah ketuhanan yang bersifat rahmah wa ihsan dan kebaikan. Maka kalau ada pendidikan yang tidak rahmah dan ihsan kayaknya kok aneh ya. Nah, saya kira ini bisa menjadi satu refleksi dan mungkin bisa jadi inspirasi bagi kita bagaimana mengelola pendidikan yang baik. Itu ya kita ambil sifat Allah Rabbun, nama Allah Rabb tadi itu sebutan Allah, sehingga berarti pendidikan harus banyak mengedepankan aspek kasih sayang dan ihsan. Bukan kekerasan ya Kang, ini kan trennya kekerasan ini. Makanya saya jadi teringat satu ketika mendengar sebuah ceramah atau pernyataan dari seorang ahli psikologi perkembangan itu yang menyatakan bahwa anak kecil itu bukan orang tua mini. Anak kecil itu bukan orang dewasa mini. Artinya kalau orang dewasa mini itu kan berarti ya perlakuannya sama tapi dalam porsi kecil begitu saja. Tapi anak itu bukan orang dewasa mini yang maknanya adalah ya dia memang bukan orang tua, bukan orang dewasa sehingga memerlukan perlakuan khusus gitu. Sehingga kalau kita sering mendengar anak dimarah-marahi itu kayaknya gimana gitu ya. gitu. Tuh siapa yang sering marah dan berkeras-kerasan. Tersindir sendiri ini. Karena robun itu tadi adalah makna rububiyatahu adalah rububiyatun rububiyatun. Baik Kang, karena waktu kita tinggal 3 menit nih. Nah, untuk kita meng-highlight coba kalau bukan perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebenarnya korelasinya seperti apa sih? Atau itu berbeda tapi bersatu tadi atau seperti apa gitu kan? Lebih dijelaskan lagi mungkin. Nah, oke. Coba kita teruskan dulu ya nanti biar. Oh, baik Kang, boleh. Ya'lamu annaha dasifata hiyallati rubbama yarsiu ilaiha makna sifat. Gitu. Jadi liya'lamu supaya manusia mengetahui annaha di sifat bahwa sifat ini, sifat rahmah tadi itu, hiyallati rubbama yarji'u ilaiha makna sifat. Yang barangkali kepadanya lah kembali makna dari sifat-sifat yang lain. Waliyata'ak ta'allaku bihi wa yakbalu ala iktisabi mardotihi. Waliyata'allaku bihi dan menghubungkannya dengan sifat-sifat itu, wayak balu dan menerimanya, wayak balu dan menerima ala iktisabi mardotihi supaya manusia ini mau menerima kenyataan bahwa kita ini harus terus-menerus mencari ridha Allah. Gitu. Libtigha'i mardotillah ini ya kan? Ya, libtigha'i mardotillah atau di sini disebut dengan iktisabi mardotihi sama. Ya. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu di sini disebutkan kalau kita ingin mencari maknanya itu adalah war-rahimu atsabitu lahu wa safar rahmah.
Jadi Ar-Rahim dan Rahman Rahim itu kayak dalam ini disebutkan asabitu lahu wasofar rahmah, tidak ada ini satu sama lain saling menyatu dan saling mempengaruhi, nggak bisa dipisahkan. Meskipun sebagian ulama kalau kita baca itu pendapatnya Allah itu bersifat Rahman Rahim. Semua istilahnya dalam bahasa Indonesia itu kadang adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua dikasih tapi tidak semua disayang. Katanya begitu. Baik. Itu artinya begini, berarti Ar-Rahman itu pemurah. Siapapun minta sama Allah diberi. Tapi tidak semua disayang, gitu. Itu tadi, maka jawabannya ketika ada yang bertanya, "Loh, saya ini ibadahnya nyerempeng, sholatnya rajin kok miskin." Itu orang tidak sholat, mungkin tidak punya agama, tapi kok kaya. Nah, maka biasanya para penceramah di Indonesia itu jawabnya begitu. Allah itu Maha Pengasih, semua dikasih. Tetapi ketika Allah Maha Penyayang, tidak semua disayang. Karena orang itu bekerja, berarti kan mencari rezeki sama Allah dikasih. Tapi karena dia tidak beriman, tidak disayang. Nah, itu kira-kira. Tapi kadang hambanya sangat disayang, tapi mungkin Allah kadang menguji dulu, jadi belum dikasih dulu gitu ya kan ya. Sehingga ada, masih pengen mendengar doanya dulu. Ya, begitu, jadi kan? ada yang begitu dari perspektif sufi itu begitu. Kenapa doa seorang hamba itu tidak kunjung dikabulkan? Karena Allah terlalu sayang dengan dia. Sehingga doa itu merdu di telinga Allah. Kira-kira begitu, sehingga Allah ingin Begitu. Baik Kang, karena waktu kita sudah habis, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya seperti itu. Baik, saya Ninin Karlina. Ya, baik, saya Ninin Karlina, dan di Malang ada Kang Boy serta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya, tentu lebih seru dan lebih menarik. Sekian, billahi fisa bilhaq fastabiqul khairat. Non wal qalami wa mayasturun albirru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.